Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus menegaskan, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak lagi berada di dalam kegelapan, melainkan berjalan di dalam terang, sebab Tuhan telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Dengan kata lain, jika seseorang mengikuti Kristus, ia berjalan di dalam terang Tuhan. Mengikut Kristus berarti mengikuti jalan yang ditempuh Kristus. Artinya ia harus meneladani kehidupan Kristus dalam segala hal. Sebagaimana disampaikan Rasul Yohanes, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari sama sekali tidak mencerminkan perbuatan atau karakter Kristus. Mereka berkompromi dengan dosa dan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini berarti bahwa mereka tidak mengikut Kristus dengan sepenuh hati. Dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita harus meninggalkan semua perbuatan atau karakter manusia lama kita dan menjalani hidup sebagai manusia baru. Jika tidak, kita tidak layak disebut sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Semakin kita mengenal kehidupan dan mempelajari firman-Nya dengan benar, kita akan mengerti bahwa kita tidak memiliki kendali untuk menghasilkan sesuatu yang baik seperti keinginan kita. Keberdosaan manusia atau pemberontakan terhadap kehendak Allah melahirkan penderitaan yang mengerikan. Jiwa kosong, hati sepi, dan pikiran bingung. Ini adalah fakta dari apa yang dihasilkan oleh dosa di dalam hidup kita. Kita bisa saja terlihat bersukacita, namun dengan kebinasaan yang masih memukul keras kepala kita, menjadikan kita yang benar-benar berpikir di dalam kesendirian kita. Kegelapan yang terjadi karena dosa merupakan kematian kekal di mana kita terpisah dari kemuliaan Allah. Kengerian ini seharusnya membuat kita benar-benar takut, sebab di luar Kristus kita tidak menerima cahaya kemuliaan Allah. Kita terpisah dari Allah selama-lamanya. Penderitaan membawa kita untuk menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Disinilah Injil membawa kita untuk berada di jalan untuk kembali kepada Allah. Allah yang penuh kasih karunia dan belas kasihan memanggil, mengundang kita untuk datang kepadanya. Cahaya Injil menyinari setiap sudut hati yang berdosa sehingga membawa kita pada pertobatan dan hidup dalam cahaya itu dengan sukacita dan kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Salib Kristus adalah penderitaan yang mengawali sukacita di dalam Dia dan melakukan kehendak-Nya. Sebab itu, di dalam kehidupan yang baru selalu ada pertobatan dan kehidupan yang benar-benar diubahkan oleh Roh Kudus untuk semakin serupa dengan Kristus. Di dalam Yesus ada undangan untuk bersukacita dan kekudusan dan kehidupan yang tulus hati untuk mengasihi Allah dan sesama. Ada sukacita ketika memandang salib Kristus. Ada sukacita dalam penderitaan karena kita tahu kita di jalan yang Kristus telah tempuh, yaitu jalan salib.
Kita tahu bahwa kehidupan sekarang di dalam Yesus adalah hidup yang benar-benar melihat dan berada di dalam terang yang terbit. Meskipun dunia di mana kita berada bisa saja membawa kita dalam penderitaan, namun kemuliaan Allah memuaskan kita untuk hidup dalam sukacita dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Biarlah kami boleh merasakan terang kasih Tuhan menyinari hati kami, sehingga kami tetap bersukacita di dalam menjalani kehidupan. Sertai dan berkatilah kami dalam setiap aktivitas kami. Terpuji termulialah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Awal-awal dapat berpikir supaya tidak lama waktunya dan jadi untuk ada pada sore bersama-sama lah istilahnya ya. Tapi suara lonceng mulai terdengar ke seluruh penjuru dunia. Tanda dunia ikut berseri karena seorang bayi telah lahir untuk bumi ini. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa, seorang raja juru selamat telah datang. Untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Mari kita bersama merayakan Natal Ama dan Perempuan hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 pukul 17 WIB. Ayo datang bersama seluruh keluarga tercinta, bersukacita, bernyanyi bersama, memuliakan nama Tuhan. Sambutlah Raja Damai dengan berbagai kebaikan. Seksi Perempuan bersama seksi Ama beserta seluruh panitia mengucapkan Selamat Natal 2024. Damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama.
umat manusia di bumi. Roh Kumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihimu sungguh agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Oh Kumene mempersatukan umat manusia di bumi. Roh Kumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Mempersatukan umat manusia di bumi. Roh Kumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan